Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Halo rekan Unesa, kembali di Bincang Unesa Bisa dengan saya Farah Manhila. Dan saat ini di studio sudah ditemani oleh Mbak yang cantik, Mbak Sofia. Halo Mbak, apa kabar? Baik. Boleh nanti suaranya dikeraskan lagi ya Mbak ya. Jangan nervous Mbak, kita santai aja, kita ngobrol di sini. Kita bakalan bahas seputar UKM tenis meja ya Mbak ya. Karena Mbak Sofia ini menjadi salah satu anggota atau mungkin lebih tepatnya ketua ya Mbak ya, ketua dari UKM tenis meja. Pertama nih Mbak, boleh dijelaskan ke teman-teman rekan Unesa sebenarnya UKM tenis meja ini apa dan ngapain sih? Nah, kalau UKM tenis meja sendiri, mungkin buat teman-teman yang sudah tahu gimana sih cara melakukan kegiatan tenis meja itu gimana. Kalau UKM tenis meja sendiri, ini adalah UKM yang menaungkan olahraga bola kecil. Di sini nanti ya banyak sekali lah kegiatan UKM tenis meja yang dilakukan ya, kayak bukan mungkin kalau adik-adik kan banyak yang minder. Kenapa sih jarang masuk ke UKM tenis meja? Mungkin karena sulit atau memang minder karena bukan atlet. Tapi tenang aja, nanti kita mulai dari awal lah membimbing kalian buat bermain tenis meja gitu. Kalau dari sejarahnya kira-kira tenis meja sendiri udah terbentuk dari kapan sih? Kalau UKM tenis meja sendiri ini mungkin sudah dari dahulu kala ya, mungkin sejak 90 sudah ada, karena pembina kami dulu sudah ada, sebelum mereka masuk sudah ada UKM tenis meja, jadi sudah dari dulu. Lama banget, udah 30 tahun lebih ya Mbak ya. Kira-kira terus kenapa akhirnya tenis meja ini masih bisa eksis sampai sekarang? Apa yang dilakukan atau mungkin apa saja tips-tips yang dilakukan oleh teman-teman UKM tenis meja biar bertahan gitu Mbak? Nah, kalau untuk UKM tenis meja biar eksis tuh kita sama pembina itu menjunjung tinggi prestasi. Jadi semaksimal mungkin kalau ada kejuaraan kita harus juara, itu targetnya. Soalnya kan otomatis nanti melihat UNESA itu di UKM tenis mejanya memprioritaskan untuk selalu juara gitu. Jadi ada angkatan-angkatan yang bisa mengganti gitu. Berarti semakin banyak prestasi semakin dilihat orang gitu ya Mbak istilahnya. Terus kemudian apa sih Mbak sebenarnya kegiatan yang dilakukan oleh tenis meja? Tapi sebelum itu boleh dong Mbak dijelaskan tenis meja ini bentuknya seperti apa? Ataukah kita hampir sama seperti badminton kah? Atau mungkin apa bedanya sama tenis lapangan dan sebagainya? Mungkin teman-teman banyak yang belum paham begitu paham gitu Mbak tentang tenis meja. Oh ya, ya hampir mirip sama tenis lapangan. Cuma halnya kalau tenis meja kan di ruangan, tempatnya nanti di GOR Internasional lantai bawah sendiri tuh. Ya tetap kita main di meja kecil itu. Jadi nanti ada bat, meja, bola, net dan banyak perlengkapan lain ya yang mendukung buat bermain tenis meja. Jadi nanti emang agak susah sih untuk bermain tenis meja kan, karena harus menempatkan bat sama bolanya, pukulan gitu. Jadi lebih sulit bermain tenis meja daripada tenis lapangan. Gitu. Itu berarti bolanya dipantulkan gitu ya? Dipantulkan. Itu satu orang lawan satu orang atau dua-dua atau gimana? Kalau tenis meja kan banyak kategori, tunggal, ganda, bergu. Nah, nanti kalau untuk UKM tenis meja awalnya itu mereka harus sparring 1 lawan 1 gitu. Nanti kalau sudah bisa 1 lawan 1 nanti mungkin bisa diajarin main ganda gitu. Atau bergu gitu ya. Tadi Mbak udah menjelaskan sebenarnya tenis meja itu gimana sih kegiatannya atau apa yang dilakukan. Sekarang apa latihan rutin yang dilakukan oleh tenis meja? Apakah sekedar datang terus bermain selesai atau mungkin ada latihan fisik kah dan sebagainya? Enggak. Kalau kita kan latihannya seminggu 3 kali toh. Selasa, Rabu, Kamis. Nah, nanti itu latihannya nanti terprogram. Kayak hari Senin tuh latihan latihan pukulan aja, terus hari Rabu fisik, hari Kamis tur. Pokoknya nanti programnya tuh enggak monoton itu aja. Jadi banyak variasinya, terus nanti tur-turnya juga banyak gitu. Berbicara mengenai program, kira-kira program apa saja? Program kerja gitu ya Mbak yang dilakukan atau yang dibuat oleh UKM tenis meja sendiri selain dari latihan rutin? Nah, kalau selain latihan rutin, kegiatannya sih programnya tuh kayak kita nanti seminggu sekali tuh alumni UNESA tuh pasti latihan ke UKM tenis meja. Habis itu ada jadwal nanti kayak sparring atau latihan di luar, bukan di UNESA saja, tapi nanti mungkin keluar ke kayak ke UINSA, UNER terus sama ke UB gitu. Sama ke klub-klub sih. Berarti tetap latihan maksudnya tetap
melakukan kegiatan yang positif ya Mbak. Selain Iya. itu apakah mungkin nggak sih teman-teman dari UKM tenis meja ini berkumpul atau mungkin hanya sekedar bercengkrama tapi nggak latihan ya Mbak ya, Iya. jadi kayak lebih membangun kebersamaan gitu. Sering sih kalau UKM tenis meja, soalnya sendiri kan pembina kita itu kocak-kocak toh ya. Jadi mereka mengadakan kayak kumpul bareng ya, mungkin sekedar makan-makan, nongkrong bareng gitu ada. Jadi Catering gitu ya Mbak ya, Iya. jadi bareng-bareng terus juga guyon-guyon gitu kan. Kadang kan orang tuh mungkin jenuh ya kalau misalnya ikut UKM hanya sekedar latihan, Iya. tapi mungkin ternyata di tenis meja ini bisa sambil senang-senang, bisa sambil bercanda gurau bareng-bareng. Mbak, membahas seputar tenis meja, kira-kira apa aja sih fasilitas yang dimiliki oleh UKM tenis meja? Nah, untuk fasilitasnya otomatis tempat sudah disediakan kan ya. Terus habis itu punya meja lebih dari 4 sih. Ada 3 yang memang belum dipakai, enggak tahu itu layak atau enggaknya. Habis itu ada net, bola. Habis itu perlengkapan lain kecuali pad. Kalau pad mereka harus bawa sendiri. Oh, berarti Gitu. teman-teman semuanya udah ada, hanya bed saja Iya. mungkin perlu dibawa dari rumah karena tiap orang kan Beda-beda. berarti setiap orang harus punya sedia bed Iya. sendiri. Terus kalau berbicara mengenai fasilitas juga berkaitan dengan mentor atau pelatih. Kira-kira siapa sih pelatih yang didatangkan untuk melatih UKM tenis meja? Apakah dari UNESA sendiri ataukah mungkin dari luar UNESA? Alhamdulillah untuk pelatih ada namanya Kak Yogi. Itu S1 S2-nya di UNESA, jadi dia yang mendampingi kita. Kebetulan Pak Cahyo, Pak Hafid juga kan kadang-kadang melatih kita gitu. Oh, berarti memang dari UNESA sendiri Iya, ya. dari Pernah nggak sih UNESA. Mbak kedatangan dari tamu luar gitu misalnya? Kalau dari luar sering kita dibuat sparring, kita sparringnya kadang kita ke sana atau mereka yang ke sini. Jadi sering kalau untuk sparring sama gitu. luar. Kalau kita melihat kondisi sekarang ya Mbak ya, ini kan masa pandemi, jadi mungkin latihan mungkin karena nggak bisa bertemu, jadi harus diliburkan terlebih dahulu. Terus kemudian apa sih kegiatan yang dilakukan oleh UKM tenis meja sendiri selama pandemi ini? Kalau UKM tenis meja sendiri ya untuk latihannya mereka kembali ke daerah masing-masing. Tapi untuk nanti ada kegiatan kayak kumpul itu kan lewat Zoom atau Meet gitu. Jadi untuk kegiatannya itu terakhir sih pandemi itu kita mau rencana kumpul-kumpul buat makan, tapi nggak bisa karena pandemi kayak gini. Jadi kumpulnya ini nggak Mbak via Zoom atau via Google Meet Iya, gitu? Oh cuma ya, Zoom. tetap memanfaatkan media ya Mbak ya, ada. tetap daring meskipun cuma ngobrol-ngobrol, sekedar Benar ngobrol. Terus sekali. itu akhirnya yang membentuk komunikasi antara teman-teman UKM tenis meja. Iya, benar. Mbak, terus kemudian boleh dong dijelaskan tentang mungkin tenis meja ini kan ada strateginya atau mungkin pemainnya disebut seperti apa atau mungkin taktik yang digunakan apa? Boleh dong dijelaskan macam-macamnya. Kalau UKM tenis meja sendiri alhamdulillah kan adalah atlet yang sudah go internasional. Banyak yang nasional juga. Jadi otomatis gimana ya? Tapi ya gitu tadi mereka juga atlet kayak gitu, jadi nggak setiap saat bisa di UKM, tapi ya sering lah mereka ke UKM. Jadi mungkin buat adik-adik nanti nggak usah minder, malah harus seneng soalnya ada kakak-kakak atlet yang udah go internasional, nasional gitu ya. Kalau Mbaknya sendiri atlet bukan nih? Alhamdulillah. Udah yang nasional atau go internasional? Kalau ikut kejuaraan internasional pernah, tapi kan tingkat internasionalnya masih tinggian senior saya, jadi dikatakan nasional aja lah. Mbaknya merendah ya, jadi nasional aja lah gitu. Gak apa, yang penting terus berusaha ya Mbaknya sampai akhirnya benar-benar bisa mencapai go internasional. Kalau gitu kemudian ini gak sih Mbak, gimana sih caranya teman-teman UKM tenis meja ini biar bisa jadi atlet? Apakah semua yang bergabung tuh otomatis jadi atlet atau seperti apa? Enggak, nanti kalau anak-anak Maba ini kalau masuk UKM tenis meja untuk kemungkinan jadi atlet sih bisa, tapi mereka nanti lebih ke perwasitan. Oh gitu. Iya, soalnya kenapa di wasit tenis meja ini minim, terus juga mereka keahliannya juga enggak profesional gitu kalau jadi wasit. Jadi cuma ala kadarnya gitu aja. Berarti menentukan dulu ya kualitas anaknya seperti apa, kemampuannya dia kayak gimana. Mungkin gak sih Mbak, kalau misalnya belum bisa apa-apa nih ya dari nol tapi akhirnya jadi atlet? Bisa, kemauan dari dirinya mereka sendiri aja mau jadi atlet atau enggak. Soalnya kan enggak mungkin kalau mereka mau jadi atlet tapi latihannya males-malesan gitu. Jadi berarti yang paling niat, yang punya kemauan yang besar, kemungkinan besar bisa diangkat menjadi atlet gitu ya Mbak. Benar sekali. Berapa sih jumlah anggota yang ada di UKM tenis meja dan juga jumlah atletnya? Kalau jumlah anggota di UKM tenis meja 20-an ya. Kalau cuma atletnya ya sekitar 6-7 gitu. Kalau misalnya kompetisi, apakah semua atletnya itu berangkat atau mungkin
ada beberapa dari teman-teman yang non atlet tapi masuk UKM tenis meja juga ikut Mbak? Kalau untuk yang berangkat sih, nanti yang atlet itu nanti tidak semuanya berangkat. Jadi yang memang benar-benar fighting untuk tanding diberangkatkan. Untuk yang tidak kayak atlet cuma ya ikut UKM, nanti tetap berangkat. Tapi mereka diseleksikan banyak banget. Jadi nggak bisa memberangkatkan semuanya. Berbicara mengenai seleksi, gimana sih Mbak seleksi akhirnya untuk bisa menjadi atlet? Apakah nanti dilakukan setiap bulan atau mungkin dilakukan setiap hari bahkan gimana? Enggak, kalau nanti untuk kayak seleksinya, nanti kalau mau ada kejuaraan sebulan sebelumnya, kita udah mempersiapkan siapa yang berangkat, siapa berangkat. Jadi seleksinya nanti otomatis melihat dari sehariannya, gimana peningkatan mereka bermain tenis meja. Terus habis itu nanti ada play game untuk seleksi. Jadi nanti mereka itu putar keliling mainnya, jadi ketemu semua yang ranking 1 itu otomatis berangkat. Oh gitu, bisa dilihat dari permainan sendiri ya Mbak ya. Oke, saat lagi kita akan bahas mengenai kejuaraan. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Masih di Bincang Unesa Bisa dengan saya dan Mbak Sofia ya Mbak ya. Mbak tadi udah menyebutkan tentang kejuaraan. Kompetisi apa aja sih atau kejuaraan apa saja sih yang diikutin oleh UKM tenis meja? Boleh dong dijelaskan, mulai dari mungkin ikut berapa kejuaraan tuh dijelaskan, ini kejuaraan dari mana dan yang berangkat siapa-siapa gitu, monggo Mbak. Oh ya, untuk kejuaraan tahunan kita itu ada kejuaraan tahunan di 1 itu di UNER. Terus kedua di UB, ketiga di USM, keempat di UGM, yang kelima itu di Malang sendiri, UM tepatnya gitu. Nanti itu agak lomba tahunan yang kita harus wajib ikut. Untuk lomba kejuaraan yang sumpama emang membutuhkan kita untuk ikut, kita juga ikut, kayak seperti kejuaraan di Kodam Brawijaya kemarin. Kita menurunkan atlet-atlet untuk main di sana gitu. Udah berapa banyak prestasi nih Mbak yang dicapai oleh UKM tenis meja? Kalau untuk prestasi, alhamdulillah kita sejak tahun 2014 kita masih bisa mempertahankan prestasi kita untuk menjadi juara umum di setiap kejuaraan. Contohnya kita di UNER dari 2014 kita masih juara umum sampai tahun ini 2019. Terus habis itu di USM kita juara umum juga. Kecuali tahun ini kita masih nomor 2, jadi juara umumnya kena Jakarta kalau tidak salah itu. Habis itu di UGM kita juga juara umum, alhamdulillah. Jadi setiap kejuaraan atau turnamen kita itu bersyukurnya masih dikasih kesempatan untuk menjadi juara umum terus gitu. Dari sekian banyak kampus-kampus yang memiliki UKM tenis meja, kira-kira mana nih yang kampus yang memiliki persaingan yang tinggi atau mungkin yang menjadi yang paling susah untuk dilawan Mbak? Untuk saat ini UKI Jakarta, Universitas Kristen Indonesia di Jakarta itu. Soalnya kenapa? Sebelum-sebelumnya sih mereka ndak segitu berat. Cuma tahun ini mereka mengambil atlet-atlet nasional internasional yang emang hanya memfokuskan mereka latihan di UKM tanpa kuliah gitu. Kuliah cuma ala kadarnya. Jadi menjunjung tinggi kampus tersebut biar bisa eksis. Oh, berarti gitu. benar-benar mencari atlet-atlet profesional yang udah berprestasi demi untuk bisa mendapatkan juara gitu ya Mbak ya. Benar. Wow, selain dari UKI ada nggak sih Mbak? Kalau selain dari UKI ada USM. Mereka juga mencari bibit-bibit atlet yang nanti setelah lulus SMA mereka masuk ke USM. Oh gitu. Kalau dari sekian banyak kampus nih ya, itu kan ada persaingan-persaingan mungkin atau mungkin beberapa kampus yang memang sulit untuk dikalahkan gitu ya, mungkin persaingannya ketat. Kalau dari UNESA sendiri, tenis meja sendiri apa sih yang dilakukan oleh tenis meja UNESA buat mempertahankan juara atau mungkin meningkatkan kualitas gitu? Kalau rencana kita
kemarin sih kan ya, kita dari tahun ini tuh mencari bibit yang lulus SMA, kayak sumpama ada bibit yang mau masuk kuliah, kita menawarkan ada kuliah di UNESA gini. Terus mereka juga bilang ada tawaran dari kampus lain. Jadi kita tetap kayak apa namanya? mendampingi dia lah. Ayo yuk masuk UNESA aja gini-gini. Terus kalau emang buat stok tahun ini atlet nggak ada yang masuk, jadi kita harus membimbing adik-adik yang masuk sama yang tahun di bawah kita buat terus latihan biar juara gitu. Berarti memang serius ya Mbak ya, artinya setiap anggota yang mungkin memiliki kemampuan untuk menjadi atlet tenis meja dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi. Dari sekian banyak kompetisi pasti juga ada persiapan yang dilakukan nih Mbak. Persiapannya apa saja sih? Dan dari berapa lama? Kalau untuk mau kompetisi kita sebulan persiapannya. Jadi sebulan itu nanti kita benar-benar full latihan. Jadi bukan latihan terprogram lagi, latihan persiapan pertandingan. Jadi nanti kita lebih banyak ke tour ke luar kayak ke klub-klub. Jadi nanti sparring sama atasnya kita, kayak pemain-pemain kayak sudah emang benar-benar atlet. Jadi nanti mereka lebih ke game-game, sering tanding lah, mengatih mental dia gitu. Berarti juga sekaligus mengevaluasi kurangnya nanti apa, harus seperti apa gitu ya Mbak ya. Kalau tadi udah banyak sekali kejuaraan atau kompetisi yang diikutin berdasarkan yang diadakan oleh kampus-kampus di Indonesia, ada nggak sih Mbak pernah ngikutin kompetisi yang mungkin yang mengadakan bukan dari kampus atau mungkin dari perusahaan sendiri, perusahaan apa, atau mungkin dari liga-liga gitu yang biasanya ada di Indonesia gitu Mbak? Ada untuk yang dari kampus, ya tadi kayak di Kodam Brawijaya kan yang ngadain Panglima. Jadi kita ikut. Habis itu ada kayak kejuaraan di pelabuhan itu juga kita ikut. Lomba antar klub, tapi usianya emang kita mumpuni, kita juga berangkat. Jadi nggak semonoton kita harus lomba antar kampus, enggak. Berarti gitu. Memang setiap ada perlombaan selalu usaha untuk diikutin semua ya Mbak ya. Mbak, kalau tadi udah membahas seputar kompetisi dan juga kejuaraan, sekarang saya ingin tanya maba, saya sampai belibet sendiri kan. Saya ingin tanya mengenai maba atau mahasiswa baru yang ingin bergabung di tenis meja. Ada nggak sih persyaratan tersendiri atau mungkin kamu udah harus bisa tenis meja atau mungkin udah harus jadi atlet dari SMA gitu nggak sih Mbak? Kalau untuk persyaratannya nggak harus monoton, dia harus bisa main tenis meja dari kecil atau dari SMA, enggak. Cuma kalau sudah ada basic buat bermain tenis meja, lebih mudah kita untuk mengarahkan mereka ke dalam UKM tenis meja, terus membuat dia nanti bisa meningkatkan prestasinya. Cuma kalau untuk persyaratan sendiri sih cuma satu sih persyaratan dari kita, yaitu tadi harus punya pet sendiri. Itu syarat yang utama buat anak-anak yang masuk UKM tenis meja gitu. Jadi memang harus punya bed nih ya, sebelum kamu masuk kamu harus pegang bed. Jadi masuk tuh Assalamualaikum membawa bed gitu ya Mbak ya, karena menunjukkan udah punya gitu. Mbak, kalau tadi nggak ada persyaratan khusus, sekarang ingin saya tanyakan misalnya ada mahasiswa baru yang ingin mendaftar tenis meja, dia tidak punya kemampuan tidak memiliki skill tentang tenis meja, artinya basicnya itu nggak ada. Hal apa yang mungkin akan diajarkan pertama kali kepada anak tersebut? Nah, untuk yang benar-benar dari nol belum bisa tenis meja, kita nanti sama melakukan kegiatan latihannya, mengajari mereka dulu cara megang pad yang benar, terus posisi footworknya bagaimana, terus itu posisi apa tuh? Footwork itu kuda-kudanya, kuda-kuda waktu mukul tenis meja itu gimana apa aja, nanti kita ngajari itu dulu, habis itu nanti kita baru ngajari cara mukulnya gimana. Jadi mereka dari nol dibimbing banget gimana caranya megang pad, langkah kakinya, terus mukulnya itu apa aja, itu nanti diajari. Jadi tidak langsung mereka main sendiri ala kadarnya mukulnya kemana-mana, enggak, kita bimbing. Berarti karena memang ada tekniknya ya Mbak ya, mulai dari memegang pad, terus cara berdirinya gitu ya Mbak, cara melangkah untuk bermain tuh ada yang dilakukan terlebih dahulu, dilatih terlebih dahulu sebelum akhirnya memukul pad itu sendiri. Susah nggak sih Mbak ngajarin teman-teman yang belum bisa sama sekali? Kalau lebih dari pengalaman saya untuk ngajari anak-anak maba yang benar-benar dari nol tuh enggak susah. Karena apa? Mereka itu ada niat, ada terus seneng juga main. Jadi kita ngasih tahu apa, anak-anak itu langsung cepet. Ya cuma ya emang kita harus dampingi terus sampai bisa, tapi cepet lah proses untuk belajarnya gitu. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mengajarkan teman-teman sampai akhirnya bisa menguasai hal dasar tadi? Kalau untuk hal dasar sih mereka bisa main tenis meja 2 bulan, kalau rutin bisa cepet. Rutin itu setiap hari atau mungkin di hari-hari latihan rutin tadi? Di hari UKM latihan seminggu 3 kali tadi.
Berarti seminggu 3 kali selama 2 bulan insya Allah nanti langsung bisa menguasai hal dasar, akhirnya bisa bermain lebih bagus lagi gitu ya Mbak ya. Mbak tadi udah membahas seputar kompetisi udah, kejuaraan udah, dan juga gimana teman-teman ini akhirnya dilatih untuk bisa gitu kan. Terus kemudian kesulitan apa? Kalau dari pengalaman Mbak sendiri ya Mbak Sofia, kesulitan apa yang dirasakan selama mengikuti UKM ini? Kesulitannya itu tadi ya, apa ya? Untuk kesulitannya mungkin ke ini nanti anak-anak itu kalau sumpah maba kan ya masih banyak lah kegiatan yang dipenasarin apa yang dikepoin apa sih, jadi ikut UKM ini itu mereka itu banyak diikutin ya, tapi enggak ditekunin. Jadi nanti kita benar-benar buka rekrutmen apa pendaftaran baru tapi kita sudah ngelis dan kita harus ngelakuin apa, tapi ternyata di tengah jalan mereka ada yang jarang latihan, udah datang udah datang sama sekali. Jadi kita bingung untuk melakukan programnya itu gimana. Jadi kesulitannya dari maba-mabanya sendiri sih yang sumpah jarang datang latihan gitu. Berarti ini buat teman-teman yang ingin bergabung di tenis meja, pastikan benar-benar siap gitu ya, pastikan benar-benar yakin untuk menggeluti dunia pertenis mejaan ini supaya nanti akhirnya kakak-kakak seniornya atau mungkin atletnya bisa fokus ngajarinnya gitu ya Mbak ya, nggak setengah-setengah. Terus dari sekian banyak perlombaan nih Mbak yang diikutin, kira-kira menurut Mbak Sofia sendiri apa yang paling berkesan? Perlombaan apa yang paling berkesan dan kenapa? Kalau untuk kejuaraan apa yang paling berkesan tuh di UGM. Kenapa? Soalnya itu kan lombanya internasional dan UGM sendiri berani menurunkan pemain dari luar negeri. Jadi benar-benar rame lah, bukan di Indonesia aja kejuaraan tapi menurunkan pemain dari luar negeri kayak Malaysia, Singapura gitu. Terus yang ikut turnamen juga yang atlet wow. Jadi benar-benar harus berjuang banget di lomba UGM tersebut. Jadi kalau dari tenis meja sendiri melawan mana sih? Ada nggak sempat melawan dari luar negeri nggak? Ada dari Malaysia kemarin. Untuk satu pool teman kita lawan Malaysia, putra ketemu Malaysia gitu. Oh iya, saya sampai lupa kalau misalnya tenis meja ini ternyata yang mengikuti tidak hanya putri ya Mbak ya, tapi juga putra. Kira-kira dari tim tenis meja putra dan putri bisa nggak sih Mbak latihannya digabung, dicampur cewek cowok atau mungkin memang disendirikan? Kalau untuk pemula sih otomatis nanti yang putri emang saya pegang, tapi kalau yang putra nanti ada teman saya yang megang. Tapi kalau untuk latihan biasanya putra putri bisa dicampur. Kalau untuk kekuatannya sama bisa dicampur. Kalau di perlombaan sendiri mungkin nggak dicampur Mbak, atau mungkin memang dipisahkan? Kalau untuk kejuaraan sendiri ada nanti kan macam-macam kategorinya kan ada tunggal putri, tunggal putra, terus ganda putra, ganda putri, ganda campuran, bergu putra, bergu putri sama bergu campuran. Jadi nanti otomatis kalau putri lawan putra itu memungkinkan gitu. Kalau dari tenis meja UNESA sendiri udah pernah ikut semua kategori nggak? Kalau untuk tenis meja sendiri alhamdulillah semua kategori udah diikutin. Oh, bedanya kategori ganda dan bergu itu seperti apa sih Mbak? Kalau untuk ganda itu kan cuma 2 orang. Kalau bergu itu nanti ada ketentuannya maksimal berapa orang, kayak minimal 3 orang dan 2 putri 1 putra atau sebaliknya, terus maksimal 5 orang gitu. Ada ketentuan minimal berapa orang. Itu ribet gak sih Mbak kalau malah berlima gitu kan? Atau mejanya mungkin lebih besar atau seperti apa? Enggak, kalau mejanya tetap ukurannya seperti itu, cuma nanti aturan mainnya. Kalau bergu itu nanti mungkin sistemnya memainkan permainan pertama itu tunggal putra, permainan kedua tunggal putri, terus ke permainan ketiga ganda campuran gitu. Jadi nanti kalau udah 3-0 udah berhenti, tapi kalau masih 2-1 mainkan yang kategori keempat. Nanti itu mungkin gitu. Ya, ganda putri gitu. Berarti bukan 5-5-nya langsung main gitu ya, tapi ya, justru malah 1-1 ya. Oh alah, itu yang membedakan antara bergu dan juga ganda. Dari sekian banyak kategori nih, dari Mbak Sofia sendiri mana sih yang paling susah atau mungkin ada yang belum pernah diikuti selain tim putra ya Mbak ya? Nggak mungkin kan? Apa yang paling susah? Kalau paling susah itu ganda sih, ganda campuran paling susah. Soalnya kalau ganda itu kan kita nggak bisa main sesuai diri kita sendiri. Jadi kita harus ngajak teman kita buat nyatuin apa namanya? Chemistry gitu ya benar, chemistry buat main. Jadi kita nggak bisa egois harus gini, kita menyalahkan teman kita. Jadi yang paling susah ganda sih. Apalagi ganda campuran, susah banget. Iya, emang kalau ngobrol sama cewek enak ya Mbak, tapi kalau udah sama cowok aduh berat gitu ya Mbak ya. Mbak, kalau ngomongin soal ganda tadi, apa sih kesusahan atau mungkin bagaimana caranya membangun chemistry antara Mbak Sofia dan mungkin partner ini? Nah, untuk itu
kita sebenarnya kalau main ganda itu harus sering ngobrol di lapangan. Tapi kesalahan kita, kalau aku sendiri sih ngerasain kalau waktu main ganda campuran itu diem-dieman di lapangan, jadi bingung ini mau ngapain, mau apa. Jadi usahakan komunikasinya terjalan gitu loh di lapangan. Jadi bukan saling menyalahkan. Kalau saya yang mati, teman saya yang ngasih tahu, terus teman saya yang mati, saya ngasih tahu. Jadi ada, bukan malah diem-dieman. Jadi kalau main ganda diem-dieman malah nggak ada chemistry-nya ya, nggak bisa ini mau ngapain, habis mukul servis ini apa diapain, nggak tahu. Jadi tuh berarti nggak boleh malu-malu ya Mbak ya, harus tetap membangun komunikasi antara partner gitu kan, biar kerjasamanya baik gitu ya Mbak ya. Oke, setelah ini kita akan bahas lebih dalam lagi tentang UKM tenis meja. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Di Bincang Unesa Bisa masih dengan Mbak Sofia ya Mbak ya. Kita akan bahas lagi tentang tenis meja. Kalau dari Mbak Sofia sendiri nih, kita mau dong diceritakan, mungkin teman-teman rekan usaha yang belum paham gitu kan, apa sih pengalaman yang paling berkesan dari Mbak Sofia? Siapa tahu nih teman-teman jadi tertarik untuk ikut. untuk pengalaman berkesan kita nanti banyak ketemu sama kayak teman-teman dari luar gitu. Contohnya kita nanti kalau sparring, otomatis kita nanti mendatangkan dari luar atau kita nanti keluar. Jadi pengalaman kita itu lebih banyak teman, rekan-rekan gitu. Jadi bisa tukar pendapat, komunikasi. Jadi semakin nambah teman lah pengalaman itu. Jadi enggak monoton itu aja temennya gitu. Kalau dari Mbak Sofia sendiri, apa sih yang paling menyenangkan, yang paling akhirnya bikin semangat ikut di UKM ini? Atau mungkin ada pelatihnya yang ganteng gitu misalnya, atau apa gitu Mbak? Kalau untuk buat aku sendiri sih ada pembina kita yang benar-benar ya gitulah, dikatakan seru sekali untuk pembina kita. Terus ada juga nanti datanglah alumni-alumni yang sudah lulus itu mesti ke UKM. Jadi mereka itu menyairkan suasana gitu, ngajak guyonan dan banyak lagi kegiatan yang ya udah di luar kepala lah guyonannya, padahal mereka udah lulus semua. Jadi berarti benar-benar rasa itu masih rasa keluarga gitu ya Mbak, ya, bukan benar. teman-teman yang baru kenal gitu ya Mbak ya gitu. Tadi pengalaman yang paling berkesan. Kalau misalnya suka duka, apa sih suka duka Mbak Sofia selama mengikuti UKM dari tenis meja sendiri? Kalau suka dukanya sih, dukanya tuh setiap tahun mereka kayak saya waktu jadi maba. Jadi angkatan atas kita tuh satu persatu bakalan pergi gitu, jadi keluar. Jadi jarang untuk ketemunya. Terus kalau sukanya sih, ya tadi untuk pembina sama keseruan anak-anak UKM sendiri, itu sukanya. Berarti meskipun ada yang pergi, tetap ada tergantikan gitu ya Mbak, yang baru, yang lebih menyenangkan gitu ya Mbak, siapa tahu. Mbak, kenapa sih Mbak Sofia ini akhirnya memutuskan untuk bergabung di UKM tenis meja? Apa motivasinya? Dulu sih saya sih kalau masuk UNESA nggak mau lah ikut UKM gitu. Soalnya apa, latihan sendiri di rumah sama aja, nggak perlu UKM. Terus habis itu kan ada kayak masukan dari dosen, untungnya pembimbing saya sendiri Pak Cahyo ya bilang, kamu harus masuk UKM, gini kasihan nggak ada penerusnya. Terus nanti juga kegiatan UKM nggak bisa jalan kalau nggak ada anak-anak dari anak tenis meja sendiri. Jadi otomatis kamu nanti kalau mau ikut pertandingan terus nggak pernah ikut UKM gimana, masa biaya sendiri dan lainnya sendiri. Jadi usahain kamu kuliah ya ikut UKM gitu. Jadi itulah termotivasi. Berarti salah satu manfaat UKM ini dibiayain ketika ikut perlombaan gitu ya Mbak ya. Lebih banyak teman, banyak relasi juga. Mbak, kenapa sih teman-teman atau khususnya mahasiswa baru, calon mahasiswa UNESA harus bergabung di tenis meja? Kalau untuk adik-adik sih, untuk masuk ke tenis meja itu banyak keuntungan sebenarnya. Selain kalian nanti bisa jadi atlet, tapi emang benar-benar harus latihan serius. Jadi
kalau emang sekedar latihan, karena persaingan tenis meja di luar sana berat sekali, emang diakui. Jadi kalau cuma belajar ala kadarnya untuk jadi atlet agak susah. Tapi nanti kalau kalian masuk ke UKM tenis meja, poin plusnya itu nanti kalian jadi wasit itu. Di wasit tenis meja soalnya minim banget. Jadi nanti kalian bisa lari ke perwasitannya. Bisa jadi pemain atau atlet, tapi juga bisa jadi wasit. Jadi banyak pengalaman yang bakalan didapat gitu ya Mbak. Selain itu apa sih ilmu yang didapatkan oleh teman-teman ketika bergabung di tenis meja? Kalau ilmunya nanti kalian juga bisa mendapat ilmu bagaimana sih cara melatih gitu, melatih orang yang baru bisa bermain tenis meja, karena nanti job desk buat panggilan untuk melatih itu banyak selain dari perwasitan tadi. Jadi mereka nanti akan diajarin setidaknya mereka tahu teknik dasarnya buat bermain tenis meja gimana. Jadi mereka kalau sumpah ada panggilan job nanti bukan yang atlet-atlet aja yang dipanggil, jadi gantian nanti dari UKM bisa adik-adik yang bisa mewakili gitu kalau kakak-kakaknya sibuk. Kalau dari Mbak Sofia pernah nggak sih melatih atau justru sudah sering mendapatkan job untuk melatih teman-teman SMA gitu misalnya? Kalau untuk job alhamdulillah sering sekali. Jadi nanti kalian juga ada poin plusnya bisa ngajar di ekstrakurikuler gitu. Gitu. Jadi saya sendiri juga ngajar di ekstra, ngelatih ya mungkin anak-anak kecil, terus ada yang kayak sudah atlet emang benar jadi dampingi terus. Jadi bermanfaat juga ya Mbak ya buat teman-teman yang mungkin baru belajar di luar UNESA, mungkin adik-adik SMA gitu kan, bisa nanti teman-teman yang bergabung bisa menjadi pelatih sekaligus menambah uang jajan gitu ya Mbak ya. Mbak, sebelum mengajak teman-teman, kalau kita melihat kondisi pandemi seperti ini nih ya Mbak, bagaimana sih cara teman-teman ini untuk bergabung di UKM tenis meja? Nanti kalau untuk cara bergabung dalam keadaan pandemi, nanti bisa menghubungi saya aja langsung lewat CP, karena soalnya kan untuk sosmed media kita saat ini belum ada. Jadi untuk IG juga dari Dekdok kita masih membuat masukan-masukan foto apa aja yang perlu dimasukkan. Jadi CP aja. CP-nya di mana nih? Nomor berapa nih Mbak? Dihubungi saya langsung aja, langsung ya nggak apa-apa disebutin aja, langsung aja hubungin saya di nomor 085 60 61 31 307. Jadi teman-teman bisa catat ya nomor yang udah disebutkan oleh Mbak Sofia. Dengan Mbak Sofia ya Mbak ya, langsung hubungin Mbak Sofia buat cari tahu tentang UKM tenis meja, apa aja yang dilakukan dan bagaimana cara mendaftar nih. Langsung aja hubungin. Terakhir nih Mbak, sebelum kita menutup perbincangan kita, boleh dong beri kalimat ajakan kepada teman-teman untuk bergabung di UKM tenis meja. Ayo adik-adik maba dari angkatan 2020 yang sudah masuk di kampus UNESA, jangan lupa ikut UKM tenis meja. Udah, thank you Mbak. Terakhir nih Mbak, jargonnya apa sih? Jargon dari tenis meja sini banyak sampai malu-malu deh. Apa jargon dari tenis meja? Untuk jargonnya UKM tenis meja nice, junjung tinggi prestasi terdepan. Oke, nanti saya nyebutin ya Mbak ya, biar lebih semangat. Kita harus bakar semangat dan teman-teman yang nonton juga jadi lebih semangat. Siap. Saya yang bilang UKM tenis meja, Mbak yang jawab ya. Oke. UKM tenis meja nice, junjung tinggi prestasi terdepan. Oke. Mbak sampai nyandet, nggak apa-apa Mbak, santai aja kita ngobrolnya. Terima kasih banyak ya Mbak ya atas waktunya udah ada di sini. Kita bahas banyak tentang tenis meja. Semoga teman-teman juga lebih paham dan akhirnya punya pandangan apa yang akan dilakukan selama bergabung di UKM tenis meja. Terima kasih banyak Mbak, semoga sehat selalu. Itu tadi perbincangan saya dengan Mbak Sofia selaku Ketua UKM dari tenis meja. Sampai jumpa di Bincang UNESA Bisa selanjutnya.